Shalom saudara, kita berjumpa lagi di ibadah online GBI Putra. Tuhan Yesus baik atas penyertaannya Dia di hari-hari ini, di minggu-minggu yang sudah lalu. Tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk beribadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami di hari-hari yang sudah berlalu ini Tuhan. Terima kasih untuk minggu ini Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mau beribadah, kiranya Engkau sertai Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami buka hati kami. Kau jamah setiap kami Tuhan, yang menonton ibadah online kami ini. Terima kasih, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali bersama kami dalam jemaat GBI Putra. Dan saya percaya hari ini menjadi hari kesukaan, hari kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Saudara siap memuji Tuhan. Amin. Mari kita tinggikan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Kerajaannya tidak pernah berkesudahan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari saudaraku yang ada di rumah, saudara kita semuanya berdiri. Kita memuji Dia. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Haleluya. Yeay. Mari sama-sama kita puji Dia. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu.
dan besar. Puji Allah yang sekali lagi. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Kekuatanmu Ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Sudah bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal. 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 Haleluya. Amin. Kita mau terbang bagaikan Raja Wali. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin saudaraku. Amin. Mari kita puji Dia. Janji firman-Nya. Iya dan amin dalam hidup kita. Amin. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalan-jalanku. Mari sama-sama sekali lagi katakan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi. Terbang. Amin. Tinggi di awan Haleluya. dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan
Ibu Bapak yang terkasih yang ada di rumah, saat ini sebelum kita mau diberkati dengan firman Tuhan, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan. Ibu Bapak akan berikan persembahan di layar yang di bawah saya ini tertulis nomor rekening BCA dari GBI Putra. Ibu Bapak bisa mentransfer, berikan yang terbaik dari lubuk hati kita terdalam, sebab Yesus sudah berikan kita yang terbaik, amat baik dan sangat baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur betapa kami bangga kami punya Engkau Yesus dalam hidup kami, yang senantiasa memelihara kami, melindungi kami. Dan saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan, biar kami beri dengan penuh sukacita hati kami. Berkati ibu bapak yang ada di rumah. Di saat mereka memberikan persembahan, Tuhan balas mereka berlipat kali ganda. Sebab itulah janji-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua yang percaya bersama katakan amin. Saat saudaraku berikan persembahan, kita naikkan pujian yang berkata bahwa hidup kita diciptakan Tuhan sebagai penyembah. Penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Setiap jam, setiap saat kami perlu Bapa dalam hidup kami. Karena di luar Bapa kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Mari Ibu Bapa yang terkasih, sudah angkat hatimu, pandang wajahnya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Terima kasih Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, bila Engkau tak besertaku, amin, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Sekali lagi saudaraku, bila Engkau tak besertaku, amin, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Haleluya, saudara-saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah kita yang ke-30 sekian kali ibadah online. Tuhan terus menyatakan karyanya dan anugerahnya sekalipun kita tidak bisa bertatap muka. Itu adalah suatu anugerah Tuhan, tapi juga sekaligus adalah kekuatan Tuhan buat kita sekalian. Jadi mari kita pada hari ini dalam ibadah ini membuka hati kita selebar-lebarnya supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas kita sekalipun masing-masing kita
terpisah satu dengan yang lain. Tapi secara roh kita bersatu dan mengingat-ingat benar janji Tuhan Yesus bahwa di mana saja ada 2 atau 3 orang berhimpun, bersekutu dalam namanya. Seperti kita pada hari ini. Maka dia menyatakan dia akan ada hadir di tengah-tengah kita. Dan di mana Tuhan hadir, di situ kuasanya bekerja dan berkatnya dilimpahkan. Jadi mari kita pada pagi ini tiba dalam ibadah ini dengan suatu keyakinan yang kuat bahwa hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan dikuatkan, akan dihiburkan, diteguhkan, diarahkan oleh firman Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan doa kita supaya Roh Kudus boleh bekerja melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Kami masih bisa ibadah dan kami memohonkan pada hari ini kuasa yang luar biasa dari Roh Kudus dinyatakan di tengah-tengah kami ketika kami masing-masing masih di rumah kami, di ruangan kami, di kamar kami sekalipun. Hamba berdoa pada saat ini supaya kuasa yang ajaib itu bekerja di tengah-tengah kami sehingga hari ini kami boleh mengalami keajaiban Tuhan, mengalami sungguh Tuhan yang hidup bekerja dalam kehidupan kami. Maka pada hari ini kami luaskan Roh Kudus bekerja dengan seluas-luasanya. Dan bahkan pada hari ini memakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini untuk menyatakan kekuatan-Mu dan menyatakan firman-Mu. Biar setiap kami diberikan tanah hati yang subur. Firman Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Sekitar 3.000 tahun yang lalu, seorang gembala muda mengarang satu nyanyian yang sekarang kita kenal dengan nama Mazmur 23. Nah, si gembala ini pasti tidak pernah membayangkan bahwa nyanyiannya itu begitu besar dampaknya, begitu besar pengaruhnya bagi miliaran orang. Dia barangkali naikkan nyanyian tersebut buat dirinya sendiri, tapi setelah ribuan tahun, Mazmur ini terus-menerus dinyanyikan oleh jutaan orang. Mazmur ini telah membawa begitu banyak penghiburan, damai dan ketenangan bagi banyak orang, saudara sekalian, bagi umat Tuhan sepanjang zaman. Bahkan dibandingkan dengan bagian lain dari Alkitab, Mazmur ini sungguh sangat menguatkan orang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari 150 Mazmur yang ada, kita bisa mengatakan bahwa Mazmur 23 adalah Mazmur yang paling banyak dihafalkan oleh orang-orang, saudara sekalian. Selain orang juga sering menghafalkan bagian tertentu saja dari Mazmur 91. Tapi Mazmur 23 sebagai satu keseluruhan Mazmur itu paling banyak dihafalkan, saudara sekalian. Hanya 6 ayat saja, tidak panjang-panjang amat, tapi dampaknya luar biasa. Karena inilah Mazmur andalan banyak orang ketika dunia mereka jungkir balik. Dan ketika situasi kacau balau. Inilah Mazmur pegangan banyak orang ketika hidup menekan dan badai mengamuk. Ketika tantangan menghadang dan masalah melanda. Ketika hidup terasa berat, ketika cobaan datang, ketika krisis melanda, orang lari ke Mazmur 23. Dan hari-hari ini kita tahu semua sungguh banyak orang saat ini
ada dalam tekanan, kegalauan, dan kekhawatiran. Hari-hari ini hidup banyak orang dijungkir balikkan. Dan kita bisa mengatakan sepanjang tahun 2020, kita nggak pernah bayangkan apa yang terjadi. Maksud saya, kalau umpama tahun-tahun sebelumnya, kita dikasih tahu bahwa tahun 2020 kita akan dilarang keluar rumah, kita akan dilarang dagang, dilarang buka toko, mal tutup, pasar tutup. Kita nggak akan percaya. Kita bilang, nggak akan mungkin terjadi yang seperti itu. Nah, tapi kenyataannya demikian, saudara-saudara sekalian. Jadi bagi beberapa orang, arah hidup mereka, arah bisnis mereka bahkan, itu dibelokkan. Oleh karena apa yang terjadi? Jadi ini terjadi penjungkir balikan kehidupan kita, disruption, kata orang. Dalam masa-masa demikian, Mazmur 23 menjadi alat Tuhan untuk menguatkan dan menghiburkan banyak orang. Apa yang istimewa dari Mazmur 23? Minggu lalu kita bicara Mazmur 22. Nah, Mazmur 22, 23 dan 24 itu adalah Mazmur yang oleh para ahli teologi dikatakan sebagai Mazmur Gembala. Di pasal 22, sang gembala mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Di pasal 23, sang gembala menjagai domba-dombanya. Di pasal 24, sang gembala akhirnya kembali lagi untuk kemudian dia berkumpul bersama-sama dengan domba-dombanya. Nah, apa yang istimewa dari Mazmur 23? Bahasanya indah? Oke, bahasanya indah. Tapi ada banyak lagi kitab-kitab lain, buku-buku lain yang bahasanya juga indah-indah. Nah, menurut saya yang membuat Mazmur 23 menjadi satu Mazmur yang istimewa adalah begini, saudara sekalian. Nomor satu adalah yaitu iman si pemazmur ini yang sangat amat mantap. Kemantapan iman si pemazmur itu dinyatakan lewat ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini dinyatakan dengan mantap, ini bukan puisi yang dilebih-lebihkan atau suatu sekedar pernyataan teologis. Ini adalah pernyataan seseorang yang sudah mengalami apa yang dia ungkapkan dan katakan dalam nyanyiannya. Ini adalah orang sudah merasakan yang namanya pemeliharaan Tuhan. Dia sudah mendengar suara Tuhan. Dia sudah menyaksikan perlindungan Tuhan. Dia sudah mengalami tuntunan Tuhan. Dan jadi di balik keindahan kata-kata ini, yang di balik semua ini adalah satu iman yang teguh yang dibentuk dalam kawah krisis di lembah kekelaman. Nah, jadi saudara sekalian, yang kita tangkap pertama-tama adalah pernyataan yang luar biasa. Tuhan ada gembalaku, takkan kekurangan aku. Keteguhan imannya itu diharapkan menginspirasi kita semua untuk juga punya iman yang teguh yang sama. Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi yang pertama itu adalah kemantapan iman si pemazmur. Tapi yang kedua adalah janji-janji yang luar biasa yang dinyatakan melalui mazmur ini. Saudara perhatikan, ini sungguh mazmur yang menghibur karena janjinya dari ayat 1 sampai ayat 6 itu adalah janji-janji yang berlaku dari bumi sampai ke sorga. Dan dari kebutuhan badan kita, kebutuhan jiwa kita, sampai kebutuhan rohani kita, semuanya itu mendapatkan bagian di dalamnya. Ini janji-janji yang luar biasa. Nah, semua ini diwakili oleh satu rangkaian kata ini. Takkan kekurangan aku, I shall not want. Saudara sekalian, apa yang takkan kurang? Pertanyaan ini penting. Apanya takkan kurang? Nah, ini jelas bukan janji bahwa semua domba akan kaya raya. Bahwa semua domba akan bebas daripada penyakit, bebas daripada kesusahan atau masalah. Sama sekali tidak. Ini bukan janji bahwa domba-domba ini akan terus-menerus hidup bahagia terus di muka bumi ini. Tidak, sama sekali. Tapi ini adalah janji bahwa domba tak akan kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan perlindungan. Mazmur ini menjanjikan kecukupan perlindungan. Mazmur ini menjanjikan tak akan kekurangan yang namanya tuntunan dalam hidup kita, domba-dombanya, dan kita tak akan pernah mati kelaparan, saudara-saudara sekalian. Tapi terutama sekali,
kita ini dijanjikan tidak akan pernah kita kekurangan yang namanya penyertaan Tuhan. Dari lembah, saudara sekalian, sampai kepada namanya padang berumput hijau, sampai ke air yang tenang. Penyertaan Tuhan terus ada dinyatakan melalui Mazmur ini. Bertahun-tahun yang lalu, pada waktu saya baru mulai full timer sebagai seorang hamba Tuhan, tidak banyak pelayanan, nggak dikenal di mana-mana. Suatu hari di rumah saya datang satu orang hamba Tuhan yang saudara dan saya itu sudah kenal, Pendeta Amos Jayaratnam. Waktu itu saya lagi nggak ada di rumah, saya lagi ada pelayanan. Jadi Pak Amos ini datang dan kemudian ada istri saya di rumah waktu itu. Rombongan 3-4 orang datang tamu dari jauh, disambut dengan baik. Dan menurut cerita Ibu Aileen, Pendeta Amos itu datang ke meja makan. Dan kemudian dia di situ berkata kepada Ibu Aileen, dia bilang begini, suamimu itu akan keliling dan dia akan dicari banyak orang. Saudara perlu tahu waktu itu saya sama sekali nggak keliling kemana-mana amat, oke? Ya. Suami akan keliling dan akan dicari banyak orang. Terus dia tunjuk ke meja makan. Dan dia berkata, dan Tuhan janjikan bahwa meja makan ini tidak akan pernah tidak ada makanan. Dan saudara tahu bahwa apa yang dinyatakan tahun 90-an itu sudah 30 tahun berlalu, hampir 30 tahun, dan saya menyatakan bahwa janji Tuhan itu benar sekali. Meja makan saya, saudara sekalian, tidak pernah kekurangan makanan sekalipun, kecuali lagi nggak masak. Oke, tapi tetap aja ada yang kirim. Saudara sekalian, selalu janji Tuhan itu dinyatakan dan selalu janji Tuhan itu digenapi. Perhatikan ayat-ayat berikut. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini bicara soal damai sejahtera yang melampaui segala akal diberikan buat kita. Ia menyegarkan jiwaku, istirahat, penyegaran bagi yang lelah. Ia menuntun aku di jalan yang benar, tuntunan, bimbingan, arahan bagi kita yang lagi bingung. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, kekuatan bagi mereka yang lemah. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini bicara kesembuhan bagi kita yang sakit. Pialaku penuh melimpah, semua diberikan dengan melimpah, tidak tanggung-tanggung. Lalu kemudian puncak janjinya adalah begini, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berkat Tuhannya tidak usah dikejar, tapi akan mengikuti kita. Dia akan ngejar kita. Dan bukan hanya itu, dia akan ikut kita seumur hidup kita, bahkan sampai kepada kekekalan. Wow! Saudara pernah nggak terima janji demikian dari yang lain? Nggak akan pernah ada yang berani dan bisa berikan janji yang demikian, yang berlaku luar biasa, sekali lagi dari bumi sampai kepada sorga. Dari sekarang, seumur hidup, sampai kepada kekekalan. Dari masalah tubuh kita, sampai kepada jiwa kita, sampai kepada rohani kita. Janji-janji Mazmur 23 sangat amat mencengangkan. Dan tidak hanya itu, yang berikan janji itu sanggup memenuhi janjinya. Saudara sekalian, Mazmur ini istimewa karena yang ketiga adalah, ini adalah Mazmur yang jujur. Ini Mazmur yang jujur karena di tengah segala janji indah tersebut, ternyata ada terselip yang namanya lembah kekelaman. Dan bahkan ada musuh yang hadir di tengah-tengah situasi yang seperti demikian. Nah, kenapa ada lembah kelam muncul dalam satu gambaran keindahan yang begitu ideal? Saudara terkasih, saudara perhatikan kenapa ada lawan yang mesti dihadapi. Karena memang demikianlah saudara sekalian, realita kehidupan itu seperti begini. Adalah penting kita menyadari bahwa ini bukanlah satu Mazmur yang pesimis. Semuanya serba suram. Ini juga bukan satu Mazmur yang naif, semuanya serba oke. Enggak, ini adalah satu Mazmur yang realistis. Dia bicara apa adanya, sejujur-jujurnya realita kehidupan. Ini yang membuat dia itu menjadi satu Mazmur yang sungguh luar biasa.
Nah, saudara sekalian, kita ini hidup dalam satu dunia yang sudah jatuh dalam dosa, satu dunia yang sudah rusak. Seberapa kuatnya pun saudara beriman, tetap saja itu toko mesti dijaga dengan baik. Tetap saja itu kantor mesti diurus dengan benar. Jadi jangan sampai kita ini merasa karena saya sudah punya Tuhan gembala saya, toko saya dibiarin aja nggak usah dijaga, pasti bakal rame beres sendiri. Nggak begitu. Ya. Oh, karena saya ini sekarang ini, karena sudah punya iman, beriman, percaya kepada Tuhan, maka saya punya bisnis ini, kantor ini, nggak usah diapa-apain lah, pasti akan jalan sendiri. Enggak. Seberapa berimannya saudara sekalipun, kalau saudara-saudara itu parkir mobil, tolong itu mobil dikunci. Jangan suruh malaikat jagain mobilnya saudara. Okay? Nah, jadi saudara sekalian, ini mazmur yang jujur. Kalau saudara-saudara punya toko dan saudara nggak jaga dengan baik, ya juga nggak akan beres toko tersebut. Ya, kalau mobilmu nggak dikunci itu colong orang, jangan salahin Tuhan. Ini mazmur yang bisa dipercaya, yang jujur. Nah, dia bicara apa adanya. Nah, saudara sekalian, begini. Mari kita bicara realita tentang lembah kekelaman ini. Domba adalah binatang yang lemah. Udah lemah, rese lagi. Istilah kita ya, rese. Rese, banyak maunya. Gampang bingung, gampang ditipu, bodoh, nggak pintar seperti anjing. Anjing bisa dilatih ya, untuk lakukan banyak hal. Domba nggak bisa. Nah, jadi kenapa sampai kemudian munculnya lembah kelam ini? Kenapa si domba bisa masuk ke lembah kelam? Perhatikan ya, saudara sekalian. Ini domba masuk lembah kelam bukan karena dia nyasar ke lembah kelam. Dia masuk lembah kelam karena si gembalanya yang membawa dia melewati lembah kelam. Saya tidak sadar hal ini sampai saya membaca satu buku yang saya anjurkan saudara juga mesti baca. Philip Keller adalah seorang pemilik domba, peternak domba, gembala domba selama 8 tahun. Jadi setelah ngurusin domba selama 8 tahun, dia kemudian membaca Mazmur 23. Dan dia karang bukunya yang berjudul A Shepherd Looks at Psalm 23. Seorang gembala melihat Mazmur 23. Philip Keller, saudara sekalian, karang buku ini yang saya suka sekali, foto dombanya bagus-bagus. Okay. Nah, saudara bisa lihat bukunya itu bahasa Indonesia. Gembala yang baik itu harganya murah sekali, cuma 35.000. Saudara bisa cari di online, saudara sekalian, buku tersebut karangan Nafiri Gabriel. Nah, dan itu buku banyak sekali insight-nya, banyak sekali pewahyuan yang menurut saya luar biasa dari seorang gembala. Ya. Kenapa seorang gembala yang digambarkan begitu baik di ayat 1-3 itu sampai istilah kita tega-teganya membawa domba-dombanya melewati lembah kelam. Ini kata-kata dari sang gembala zaman modern ini, Philip Keller. Dia berkata begini, saya kutip ya. Dia bilang demikian. Sang gembala tahu dari pengalamannya bahwa binatang-binatang buas bisa bersembunyi di belakang tebing dan mengincar kawanan dombanya. Dia tahu bahwa lembah itu bisa mengalami badai dan banjir mendadak. Ada batu bisa jatuh atau lautan lumpur bisa mendadak muncul. Bahkan bencana lain bisa mencelakakan dombanya. Ada banyak bahaya di lembah kelam. Sekalipun demikian, kata Philip Keller, ini tetaplah jalan terbaik untuk membawa domba-domba naik ke tempat yang tinggi, di mana tersedia padang rumput yang hijau, air yang tenang itu. Nah, si gembala sendiri tentu dengan segala cara yang dia bisa, dengan bersusah payah, dia akan memperhatikan kemungkinan bahaya yang terjadi dan dia pasti akan melindungi domba-dombanya. Gembala yang sejati itu akan lakukan apa yang dia bisa untuk memastikan domba-dombanya dalam keadaan terpelihara. Jadi saudara-saudara sekalian, perhatikanlah sekarang kenapa kita ini
perlu melewati lembah kelam. Karena nomor satu, lembah kekelaman membuat Tuhan itu menjadi nyata dan dekat. Lembah kekelaman membuat Tuhan itu menjadi nyata dan dekat. Saudara perhatikan perubahan di Mazmur ini ya. Pada satu bagian, yaitu mulai ayat yang keempat, si pemazmur itu mengubah kata dari dia menjadi engkau. Saudara perhatikan perubahannya ya. Ayat 1 sampai 3, Tuhan itu adalah dia. Begitu ayat 4, sekarang dari Tuhan adalah dia menjadi Tuhan adalah engkau. Dia bukan lagi bicara tentang Tuhan, tapi berbicara dengan Tuhan. Dia bukan lagi mempelajari Tuhan, tapi dia mengalami Tuhan. Kenapa dia membuat perubahan yang demikian? Itu pertanyaannya. Ya. Kenapa dia nggak terus begini aja? Coba dengar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab dia menyertai aku. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Kenapa enggak demikian? Kenapa dia mengubah dari dia menjadi engkau? Sebab mulai ayat yang keempat, dia mulai bicara tentang krisis. Lembah kekelaman dan lawan atau musuh yang mengancam. Dan justru di tengah-tengah krisis inilah sesuatu hubungan yang dalam terjadi antara pemazmur dengan Tuhannya, antara domba dengan gembalanya. Dia mulai yang kita sebut tadi mengalami Tuhan. Nah, sewaktu kita masih belum masuk lembah kekelaman, Tuhan itu hanya teori. Tuhan itu hanya apa kata orang. Sewaktu kita di lembah, kita baru mengalami kesadaran akan Tuhan dan kenyataan akan Tuhan. Sudah perhatikan Ayub. Setelah dia lewati lembah kelam, dia bilang begini. Ya, setelah lewati lembah kelam, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kesehatan. Dia berkata begini Mazmur Ayub 42 ayat yang kelima. Dia berkata begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Apa kata orang? Ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu cuman mendengar, itu pun lewat kata orang. Sekarang dia memandang sendiri dengan matanya. Apa yang membuat hal ini bisa terjadi? Sederhana sekali. Lembah kekelaman yang Ayub harus lewati. Lembah yang begitu dalam sekali. Kehilangan 10 orang anak. Hilang semua hartanya. Dan hilang kesehatannya. Saudara-saudara sekalian. Lembah kelam itu memaksa kita menghadapi realita yang seringkali itu tidak muncul. Pada waktu hidup kita, ada dalam namanya masa kejayaan. Kita dapat kedudukan tinggi dan kita jadi termasyhur, terkenal, populer di mana-mana. Pada waktu kita di lembah kelam, kita sadar akan realita ini. Saya ternyata perlu Tuhan. Kekuasaan, kekayaan, ketenaran bisa bikin kita merasa kita nggak perlu Tuhan. Dan itu sebabnya sudah perhatikan di Ulangan pasal 8, Musa itu memberikan pesan terakhir kepada Israel. Sebelum mereka menyeberang, masuk tanah perjanjian, dia nggak akan ikut. Karena itu dia wanti-wanti. Dia kasihkan peringatan. Begini peringatannya, coba dengar baik-baik. Ulangan pasal 8, ayat yang ke-12. Ulangan pasal 8, ayat 12. Ya, saudara perhatikan ya. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, ayat 13. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, tambah kaya, tambah makmur, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, semuanya tambah. 14.
Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan rumah perbudakan. Saudara sekalian, peringatan ini berlaku bukan hanya bagi mereka, tapi bagi kita sekarang saat ini pun, kalau kita terima berlimpah-limpah, tolong jangan lupa akan Tuhan. Jadi lembah kelam itu membuat Tuhan itu jadi dekat. Saudara sekarang coba lihat diri kita masing-masing sepanjang lembah kelam yang namanya tahun 2020. Saudara ini lebih dekat kepada Tuhan di tahun 2020 atau di tahun lalu 2019. Nah, kalau ternyata saudara lebih dekat sama Tuhan tahun 2019, ya, maka berarti secara rohani saudara mundur. Tapi lebih daripada itu, saya ingin menyatakan bahwa saudara kehilangan berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kita di tahun 2020. Tahun lembah kekelaman ini justru adalah momen kesempatan buat kita sekalian untuk dekatkan diri dengan Tuhan. Bagi saya, ini berkat terbesar dari tahun 2020. Lembah kekelaman ini yang mungkin gak akan terulang lagi, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara terkasih, ini adalah realita daripada lembah kelam. Dia membuat Tuhan menjadi terasa nyata dan dekat. Itu yang pertama. Kenapa kita perlu lembah kelam? Yang kedua, lembah kelam adalah kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan. Lembah kelam adalah kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan. Orang yang mau mengalami mujizat, mau alami pertolongan Tuhan, harus bersedia melewati yang namanya lembah kekelaman. Iya kan? Justru di tengah masalah, kita akan melihat mujizat Tuhan. Kalau hidup nggak ada masalah, ya mau ditolong apanya, mau mujizat apanya yang terjadi kalau saudara nggak ada masalah sama sekali, ya. Dan tolong ingat, semakin besar masalahnya, semakin besar mujizatnya. Kalau masalahnya adalah dikejar oleh ribuan tentara Fir'aun, maka mujizatnya adalah laut itu sampai terbelah. Mujizat yang luar biasa. Tapi kalau masalahnya adalah dikejar sama anjing gila di taman, mujizatnya masa laut terbelah? Ya, atau kali dibelah. Mujizatnya ya paling-paling anjingnya mendadak lemes, ya toh? Atau anjingnya mendadak kejar yang lain. Mesin yang semula mati tanpa diapa-apain mendadak bisa nyala lagi. Kalau itu mesin mobil yang mogok ya biasa. Tapi kalau mesin pesawat lagi terbang, udah mati mendadak nyala lagi, ya itu saudara sekalian, itu ya namanya mujizat yang luar biasa. Nah, jadi untuk alami mujizat, tolong dengar baik-baik. Untuk alami mujizat, ya saudara mesti ngalami bukan mesin mobil yang mogok, tapi mesin pesawat terbang yang mogok. Dan kita semua, saudara-saudara sekalian, sebagian kita barangkali lagi alami bahwa mesin pesawat kita ini mendadak mogok. Dan itu mungkin bicara tentang pekerjaan yang hilang, atau barangkali bicara tentang bisnis yang akhirnya berhenti. Semakin kelam lembahmu, semakin besar mujizatmu. Apakah gampang melewati lembah kelam? Saudara sekalian, kalau gampang, kita nggak usah sang gembala lagi. Kalau lewati lembah kelam itu gampang, domba nggak perlu gembala. Kita sendiri juga bisa. Lembah kelam adalah lembah ketakutan dan tempat kegentaran. Lembah kelam adalah wilayah air mata dan masalah. Disinilah kita perlu Tuhan. Dan disinilah sekaligus tempat kita akan melihat yang namanya kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, semua janji-janji yang luar biasa di Mazmur 23 itu hanya akan terjadi kalau ayat 1 terjadi. Apa itu? Tuhan adalah gembalaku. Jadi Tuhan harus menjadi gembala kita dan kita ini harus jadi domba, jangan jadi kambing. Semua kita perlu sang gembala dalam hidup kita. Semua kita, tak seorang pun terkecuali. Nah, sang gembala ini mengawasi hidup kita,
Dia menjagai kita, Dia bela kita, dan Dia memelihara kita. Tanpa gembala, hidup kita ini kering, hidup kita ini kosong, dan akan berakhir dengan kelam. Tanpa gembala, kita akan masuki lembah kelam dan gak akan pernah bisa keluar dari lembah itu. Dan Yesus Kristus Anak Allah adalah gembala agung yang dibutuhkan oleh kita semua. Saudara perhatikan kata-kata luar biasa di Yohanes pasal 10. Ayat 11 sampai 15. Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 11 sampai 15. Yesus berkata demikian. Akulah gembala yang baik. Ternyata Dia, saudara sekalian, yang dinyatakan di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Dan di sini Tuhan kita berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu Dia lakukan benar-benar. Ayat 11. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. 14. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara-saudara terkasih, mari kita jadikan Yesus sebagai gembala agung kita sekalian. Bagaimana caranya? Saudara terkasih, saudara mesti lakukan dua hal ini. Nomor satu, percaya total kepada Sang Gembala. Setiap hubungan di dunia ini, di hidup ini, selalu didasari dengan yang namanya percaya. Entah itu hubungan antara manusia dengan binatang, entah itu hubungan manusia dengan manusia, entah itu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dasarnya itu adalah percaya. Tanpa percaya, tidak akan ada yang namanya hubungan. Nah, jadi kalau saudara ingin terima berkat dari Sang Gembala, saudara mesti percaya total kepada Sang Gembala, ya. Karena Yesus berkata demikian, ya. Di Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita diminta untuk percaya sepenuhnya kepada Dia, ya. Saya mau cerita. Tyler Moon. Tyler Moon ini umur baru 25 tahun, masih muda, masih sehat. Nah, suatu hari Tyler ini memutuskan untuk ikut lomba lari maraton. Dia lagi program menurunkan berat badan dan dia pikir puncaknya adalah saya perayaan dengan saya ikut, bukan maraton sih, itu lari 10 mile, 16 km di kota Minneapolis. Itu baru tahun lalu, Oktober tahun 2019. Jadi demikianlah dia lari, tapi ketika dia lari, dia menyatakan imannya. Jadi kalau sudah perhatikan gambarnya, Tyler Moon ini, dia punya pelang nomor, pelang peserta itu kan digantung di depan badan. Perhatikan, dia tambahin tulisan. Apa itu? Jesus saves. Yesus menyelamatkan. Dia ingin menyatakan imannya. Tapi mau bilang apa? Di tengah jalan lagi lari, mendadak dia kena serangan jantung dan roboh di tengah jalan. Dia ditolong oleh satu orang pria yang lagi lari persis di belakang dia. Melihat dia jatuh, orang di sebelah datang, yang di belakang dia ini juga datang, dan ternyata orang ini adalah seorang suster yang spesialis di ruang operasi. Jadi orang ini kemudian lakukan pertolongan pertama dan lakukan namanya CPR. Orang serangan jantung di luar rumah sakit, kemungkinan selamat itu sangat amat kecil sekali. Tapi karena adanya suster ini, persis di belakang dia, jadi ketika si Tyler Moon jatuh, langsung bisa ketolong. Saudara mau tahu nggak siapa nama suster itu? Yesus. Nama susternya itu Yesus. Bukan sembarang Yesus. Namanya adalah Jesus Bueno. Tahu nggak Bueno itu apa? Bueno itu artinya baik.
Yesus bueno, Yesus yang baik. Persis di belakangnya orang ini yang pasang pelang nama mengatakan Jesus saves. Dan ternyata itu yang terjadi. Dia tidak jadi mati, diselamatkan oleh yang namanya Yesus. Saudara-saudara terkasih, percaya total kepada Sang Gembala. Nah, percaya kan bisa dua level. Bisa setengah hati, bisa sepenuh hati. Ya. Saudara terkasih, kita mesti percaya dengan sepenuh hati. Percaya sepenuh hati itu adalah percaya yang tidak goyah ketika tantangan muncul. Ini adalah percaya yang tetap teguh sekalipun mungkin bingung dan bertanya-tanya. Kenapa jadi begini? Sekalipun banyak pertanyaan, tapi imannya tidak goyah. Saudara terkasih, saudara tidak hanya perlu percaya total. Saudara itu perlu taat total kepada Sang Gembala. Yesus berkata demikian. Yohanes 10 lagi ya, tentang gembala yang baik. Yohanes 10 ayat yang keempat. Perhatikan kata-kata Yesus. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, maka ia, sang gembala ini, berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara terkasih, saudara perlu tahu bahwa di dalam pola pikir Ibrani, yang namanya mendengar itu sama dengan taat, itu katanya sama. Jadi nggak ada bedanya. Yang namanya mendengar otomatis mentaati. Nah, jadi dari iman percaya tadi, saya katakan percaya total, dari iman tadi kita melangkah kepada tindakan iman, yaitu ketaatan. Ketaatan itu bukanlah sifat asli kita, terus terang. Sifat asli kita adalah melawan. Bandel itu sifat aslinya kita, ya. Termasuk juga kepada Tuhan. Tidak ada orang yang suka disuruh-suruh lah, terus terang saudara sekalian. Semua orang itu inginnya bebas. Oleh karena itu, ketaatan itu memerlukan suatu kematian. Saya ulang. Ketaatan memerlukan kematian. Kematian apa? Kematian dari keakuan kita semua. Egonya kita, akunya kita, itu mesti kita bunuh dan kita matikan kalau kita ingin taat. Kata Yesus kembali di Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Garis bawahi kata-kata ini, setiap hari dan mengikut aku. Saudara sekalian, saudara dan saya itu perlu belajar mematikan keakuan kita, menyalibkan keakuan kita. Dan kita perlu lakukan ini setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Karena hanya ketika dilakukan setiap harilah, maka kemenangan baru bisa kita dapatkan terhadap keakuan kita. Nggak bisa kita hari ini taat, besok nggak taat. Nggak bisa. Ketaatan itu harus terjadi setiap hari. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh. Saudara lakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan yang dinyatakan di Alkitab, seberat apapun juga. Contoh. Ampuni orang yang bersalah. Itu nggak enak. Yang enak itu apa? Balas. Tapi lakukan itu. Pengampunan itu. Sekalipun tidak enak. Contoh lain lagi, saudara-saudara sekalian. Kita diminta untuk ramah seorang terhadap yang lain. Jangan pasang muka cembetut terus. Oke? Nggak enak. Maunya kita cembetut hari itu. Mood lagi jelek. Tapi saudara sekalian, ikuti apa perintah firman Tuhan. Jadi ikutilah suara Sang Gembala Agung kita ini, maka suatu hari ketika kita harus menghadap Dia, kita tahu kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di luar kota Gefas, Turki, beberapa tahun yang lalu, itu ada beberapa gembala domba lagi makan pagi. Nah, dombanya itu tinggal sebentar. Kan cuma bentar. Ini lagi mau makan sebentar. Tapi alangkah kagetnya para gembala itu ketika satu ekor domba loncat ke jurang.
1 ekor yang loncat. Loh, kenapa pada kaget? Karena 1 ekor domba loncat, 1.500 domba lain ikut loncat semua. Itu domba. 1 domba loncat, ribuan ekor ikut loncat semua. Tanpa tahu untuk apa, tanpa tahu kenapa. Dan akibatnya hari itu 450 ekor domba mati. Nah, kenapa nggak semua mati? Gara-gara begini, karena jatuh. Yang belakangan lompat itu nimpa temennya, empuk. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi 1 loncat, semua loncat. Kata Philip Keller, sang gembala yang saya kutip tadi itu. Dia bilang begini, begitu 1 domba lari ketakutan, domba-domba lain ikut lari ketakutan, padahal nggak tahu ada apa. Pokoknya temanku lari, aku lari. Temanku kabur, aku kabur. Temanku loncat, aku loncat. Saudara-saudara sekalian, dengar baik-baik. Jangan ikut sama sesama domba. Ikutlah sang gembala. Saya tutup dengan cerita ini ya. Kenneth Wilson, penulis buku, itu cerita tentang masa kecilnya di kota Pittsburgh. Dia cerita begini, rumah kami itu 3 lantai. Lantai bawah itu dipakai buat gudang. Lantai 2 itu ada kamar-kamar, tapi sering disewain untuk nambah pemasukan keluarga. Jadi katanya akhirnya kami ini tidur lantai 3. Lantai 3 itu nggak enak katanya. Itu sebenarnya kayak seperti kayak di kita itu seperti di bawah langit-langit gitu, ya. Lalu kemudian katanya gini, ada 2 kamar tidur di atas sana. Plus ada 1 ruangan yang misterius sekali. Dia menceritakan itu jarang dimasuki oleh kita-kita. Di dalam itu ada koper-koper tua, ada barang-barang tua. Kalau masuk itu baunya itu bau apek, bau pengap sekali. Jadi katanya saya nggak suka dengan kamar itu dan menghindari kamar tersebut. Masalahnya karena Kenneth Wilson ini anak paling kecil, otomatis tiap malam dia mesti tidur duluan. Jadi dia bilang, saya ini nanti diantar sama papa. Dibawa ke kamar tidur. Nah, saya tuh suka komplain sama papa bahwa jendela tuh suka bunyi, kretek-kretek gitu loh sepanjang malam kalau kena angin. Dia bilang, Pak, mesti diapain? Tolong dong supaya nggak bunyi-bunyi. Dan papanya itu coba kasih kertas biasalah, selipin supaya nggak goyang. Nggak bisa. Tetap aja kalau malam, bunyi kretek-kretek. Nah, dia cerita bahwa papa saya tiap malam itu bawa saya ke kamar, suruh saya tidur, matiin lampu, dia keluar. Dan saya tiap malam itu dengar langkah kaki papa lagi menjauh sampai hilang. Sementara pikiran saya ini penuh dengan macam-macam fantasi yang semuanya itu bikin takut. Lalu suatu hari, katanya menjelang tidur, papanya itu bertanya kepadanya. Coba dengarkan pertanyaan papanya dan tolong saudara ikut jawab sendiri, saudara pilih yang mana. Papanya bilang sama Kenneth begini, Ken, kamu mau pilih yang mana? Papa biarin lampu nyala, terang benderang, lalu papa tinggalin kamu. Atau papa matiin lampu, tapi papa ada di kamar ini sama kamu. Silakan pilih. Lampu nyala, papa pergi. Atau lampu dimatiin tapi papanya ada di sebelah dia. Pilih yang mana? Saudara sekalian, ini kata-kata Kenneth Wilson. Saya memilih dalam kegelapan, tapi ditemani oleh papa saya. Daripada berada di dalam terang, tetapi ditinggal sendirian. Bukankah itu yang kita cari dalam hidup kita? Ketika kita melewati lembah. Bahwa bukan sekedar papa kita di dunia yang menyertai kita. Tapi papa kita di sorga terus-menerus menyertai saudara dan saya. Menuntun kita, membimbing kita, menolong kita sampai seumur hidup kita. Sampai suatu hari kita akan kembali kepada dia, bahagia selamanya bersama dengan dia. Saudara-saudara terkasih, saya tidak tahu berapa di sini saudara yang sedang lewati yang namanya lembah kekelaman.
Saya tidak tahu beberapa saudara yang hari ini seperti orang naik pesawat, mesin mendadak mati. Pada hari ini, saya mau ajak saudara-saudara untuk datang kepada Dia saja. Gembala agung hidup kita. Yang sanggup tolong kita. Yang punya kuasa yang cukup untuk menyatakan pertolongan yang ajaib atas hidup kita. Yesus yang menyelamatkan. Yesus yang sanggup untuk membawa kita melewati lembah kelam ini. Dan pada momen yang dibutuhkan, yang sanggup menghidupkan kembali mesin yang sudah mati itu. Yesus yang punya kasih yang cukup besar, sehingga dia bersedia mati demi domba-dombanya, tapi dia bangkit kembali. Saudara-saudara terkasih, demikianlah kita perlu seorang gembala dalam hidup kita. Semua kita perlu gembala. Semua kita perlu tuntunan, dan inilah gembala yang baik. Yang sudah menyatakan kasih yang luar biasa. Jikalau saudara-saudara mengandalkan Dia saja, maka engkau takkan kekurangan tuntunan dalam hidupmu. Saudara dijamin gak akan sampai kekurangan apapun juga dalam hidupmu. Saudara-saudara akan diberikan kecukupan dalam hidup saudara. Asalkan saudara sebagai domba yang taat menyatakan iman saudara, ketaatan saudara kepada Dia Gembala Agung kita. Saudara terkasih, izinkan saya berdoa saudara-saudara sekalian yang pada momen demikian ini memerlukan pertolongan Tuhan. Maka saudara pada saat ini sama-sama bangkit berdiri. Saya ajak kita semua berdoa ya, meminta kepada Gembala Agung kita, pemilik jiwa kita, ya adalah Bapa kita juga, supaya Dia menyatakan pertolongannya atas saudara dan saya. Jikalau saudara sungguh-sungguh mau, bolehkah saya minta saudara pada saat ini, taruhkan tangan saudara di dada saudara, di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Pada momen ini, saya mau berdoa supaya Tuhan Gembala Agung kita menyatakan tuntunannya, bimbingannya, penyegarannya, perlindungannya, pertolongannya, berkat-berkatnya atas kita sekalian. Tuhan Yesus, Gembala Agung kami yang ajaib. Pada hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang dinyatakan oleh firman-Mu. Engkau Tuhan Gembala Agung kami. Ketika Engkau adalah Gembala kami, maka kami takkan kekurangan apapun juga. Karena itu nyatakanlah hari ini, karena Tuhan tahu persis saat ini Tuhan yang taruh tangan di dada, apa yang menjadi keperluan Engkau. Dan dari sorga Engkau tahu Tuhan, bukan hanya apa yang kami butuhkan, tapi Engkau juga sanggup berikan kepada kami apa yang kami butuhkan. Tuhan Engkau tahu persis kebutuhan kami bahkan lebih daripada kami. Itu sebabnya ulurkan tangan-Mu ya Tuhan Yesus dari sorga. Dan nyatakan pada saat ini Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib. Sehingga kami terima pertolongan tepat pada waktunya. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Dan berikan kekuatan kepada mereka yang lemah sekali. Yang merasa sudah tidak sanggup berjalan. Tuhan, bahkan kalau perlu Engkau sebagai Gembala Agung kami, bukan hanya beri kami kekuatan, tapi Engkau bahkan menggendong kami ya Tuhan. Mengangkat kami Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan, kami yang sangat lemah sekali ada dalam pangkuan-Mu Tuhan. Ada dalam gendongan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Berikan perlindungan Tuhan kepada mereka yang merasa saat ini mereka dalam serangan dan tekanan. Hamba berdoa buat mereka yang sekarang dalam kegalauan, kesedihan yang sangat amat besar sekali. Engkau Gembala Agung kami, kiranya boleh menghibur kami, menguatkan kami pada saat ini Tuhan. Sehingga kami yang semula merasa lemah, boleh kuat dan bangkit kembali karena pertolongan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Hiburkan mereka yang susah pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, bahkan Tuhan ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kiranya kuasa yang ajaib dari sorga dinyatakan, kesembuhan terjadi buat kami yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan janji yang luar biasa ini, bahwa Tuhan, kami ini akan menikmati rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih buat janji keselamatan yang luar biasa ini, yang kami terima semuanya. Terima kasih Tuhan, sampai sepanjang masa, sampai kepada kekekalan, kami akan menikmati rumah-Mu ya Tuhan, menikmati sorga mulia. Terima kasih buat janji-janji semua ini Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau tidak hanya berjanji, tapi Engkau punya kuasa menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap yang lemah dikuatkan, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang kosong dipenuhkan, setiap yang bingung terima tuntunan Tuhan pada saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih
Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus sama berdoa. Tetap terus mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Memohonkan perlindungan Tuhan atas bangsa kami. Memohonkan berkat Tuhan dinyatakan. Tuntunan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden kami, Tuhan, para pejabat di mana-mana Tuhan tuntun, pimpin Tuhan mereka sekalian ketika membawa bangsa ini keluar daripada krisis ini. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh nyatakan damai yang besar atas bangsa kami, sehingga Indonesia dijauhkan dari segala huru-hara, dari segala pertumpahan darah, dari segala kerusuhan. Tuhan, terima kasih, damai-Mu turun kiranya ya Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus-menerus mendoakan para tim medis Tuhan di berbagai rumah sakit, di garis depan sana para dokter juru rawat Tuhan, mereka yang saat ini sedang berjuang untuk para pasien. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan kiranya atas mereka sekalian dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih sekarang ya Tuhan, nyatakan berkat-Mu buat tim Praise and Worship yang sudah melayani pada hari ini. Berkati juga Tuhan tim media yang sudah bekerja di belakang layar, di belakang kamera Tuhan, di belakang komputer semuanya, untuk sehingga tersengal ibadah ini. Berkat Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Sekarang Tuhan juga pimpin dan tuntun. Berkati mereka berulang tahun. Minggu yang sudah lalu juga Tuhan, turunkanlah berkat anugerah-Mu atas kami sekalian buat sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.